Mari kita buka kitab kita. Hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Kita hanya baca satu ayat ini saja, saudara. Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Kejadian pasalnya yang ke-6, ayat ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Firman Tuhan pagi hari ini adalah keluarga yang dipelihara oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam Alkitab hanya ada 2 orang yang dituliskan yang hidupnya itu bergaul dengan Allah. Yang pertama adalah Henokh, yang kedua adalah Nuh. Henokh hidupnya begitu saleh dan dia bergaul dengan Tuhan begitu dekat, dan akhirnya dia mengalami rapture, pengangkatan. Dia tidak mengalami kematian yang dialami oleh manusia biasanya, tapi dia diangkat langsung oleh Tuhan ke surga. Dan tokoh yang kedua adalah Nuh. Dia begitu hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercela dan hidup bergaul dengan Tuhan. Akhirnya dia diselamatkan. Bukan hanya dia yang diselamatkan, bukan hanya istrinya yang diselamatkan, tetapi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dari bencana yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu air bah yang besar, karena manusia waktu itu berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan memelihara keluarga kita. Karena apa? Karena hidup kita itu benar dan bergaul dengan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan itu bergaul? Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, kalimat ini, ayat ini dikatakan bahwa he walked with God. Dia berjalan bersama Tuhan. Ya. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari dia mengikuti apa yang menjadi kebenarannya Tuhan. Setiap hari dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan dia. Dan setiap hari dia percaya atas apa yang Tuhan sudah rencanakan dan Tuhan akan lakukan di dalam hidup dia. Karena apa? He walked with God. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saudara tidak akan merasa khawatir lagi karena ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Tuhan berada di sebelah saudara. Dia yang menuntun hidup saudara kepada jalan yang benar. Dia membawa saudara kepada jalan yang mendatangkan kebaikan. Dia menuntun saudara menuju jalan yang semakin hidup dekat dengan Dia. Karena apa? Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di terjemahan lainnya saudara, bergaul dengan Tuhan itu artinya adalah dia hidup akrab dengan Allah. Ya. Hidup akrab dengan Allah artinya begitu dekat, saling mengenal lebih dalam antara Nuh dengan Tuhan, mengerti apa isi hati Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi Nuh dan bagi keluarga dan bagi orang lain di dalam hidupnya. Dia bergaul dengan Tuhan sehingga dia dipelihara oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berkata, Nuh, aku memerintahkan engkau untuk membuat bahtera yang besar, karena aku akan memberikan musibah kepada bangsa ini karena dosa mereka. Ya. Saudara,
Di dalam riset yang dilakukan oleh para teolog, Nuh membuat bahtera itu bukan di pegunungan. Nuh membuat bahtera di daerah biasa, dataran rendah biasa. Ya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Dia membuat bahtera. Bukan bahtera yang kecil, bukan perahu yang kecil, tapi dia membuat perahu yang besar. Pada waktu itu kondisinya sedang baik-baik saja, tidak ada hujan yang setiap hari lebat turun di daerah itu, ya kan? Daerah itu juga tidak banjir, tapi Nuh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jangan dia mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga ketika Tuhan turunkan hujan kepada bangsa itu 40 hari makanya, dan ada banjir yang besar, ada air bah yang besar, Nuh selamat karena dia mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Hari ini saudara, kalau kita ingin keluarga kita dipelihara Tuhan, maka kita harus hidup benar, hidup tidak bercelah, dan semakin lagi bergaul dengan Tuhan. Amin. Mari dekatkan diri saudara hari demi hari, semakin dekat dengan Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah keluarga kita tidak kompromi dengan dosa. Jelas dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Berarti saudara, orang-orang pada saat itu melakukan perbuatan yang bercela. Berarti orang-orang pada saat itu melakukan dosa di mana-mana. Tapi Nuh tidak tergoda, tapi Nuh tidak ikut-ikutan, dan Nuh tetap berada di dalam hidup yang benar. Kalau keluarga kita mau dipelihara oleh Tuhan, maka kita mulai harus meninggalkan dosa kita. Dimulai dari diri kita sendiri. Mulailah melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Tinggalkan dosamu hari ini satu persatu. Lepaskan dosa saudara hari ini satu persatu. Baru ketika saudara kita sudah melepaskan dosa kita, mulai ajak keluarga kita, mulai ajak orang tua kita, mulai ajak pasangan kita, lalu kita mulai ajak anak-anak kita untuk sama seperti kita meninggalkan dosa di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah kita memberi tempat kepada iblis untuk hadir di dalam hidup kita. Tapi biarkanlah Tuhan yang hadir dalam hidup saudara, dan Tuhan yang akan memelihara hidup saudara mulai saat ini sampai nanti ketika Tuhan nanti berada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, jangan pernah kita mendua hati. Kadang percaya kepada Tuhan, kadang enggak. Kadang percaya kepada orang pintar, kadang percaya kepada omongan orang, kadang percaya kepada atasan kita, kepada keluarga kita yang lebih hebat dari kita. Dari mana kita percaya Tuhan? Kadang kita mengandalkan orang hebat, atau kita mengandalkan keluarga buat minta pertolongan, tanpa kita pernah mengandalkan Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita kalau kita tidak menduakan Tuhan dalam hidup kita. Biarkan hidup kita ini semakin hari menjadikan Tuhan itu semakin yang berutama dan utama di dalam hidup kita. Dan kita mulai meninggalkan dosa hidup kita, perbuatan daging di dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 19 ayat 20. Perbuatan daging itu sudah nyata, yaitu perzinahan, perjabulan, perselingkuhan, penyembah berhala, perselisihan, perdengkian, kebencian, sakit hati, iri hati, kepahitan, dan yang lainnya. Itu harus kita
berkembang dalam diri kita, saudara. Dan biarkan hari ini Tuhan mengambil alih hidup saudara dan memelihara hidup saudara. Amin. Yang kedua, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Intim itu artinya kita dekat sekali dengan Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, Nuh bergaul dengan Tuhan. Nuh mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, Nuh bikin bahtera, dia lakukan. Meskipun banyak orang berkata, hai ini gak masuk akal, masa mau bikin perahu yang besar, tidak ada hujan, tidak ada banjir, untuk apa bikin perahu? Tapi Nuh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, karena dia sudah berhubungan dekat. Kalau orang tua dengan anak sudah berhubungan dekat, maka anak tanpa bicara sekalipun kita sudah tahu apa maunya anak itu. Kalau suami dan istri sudah berhubungan, saling berhubungan dekat, tanpa istrinya bicara, suami sudah tahu apa yang mau direncanakan dan diinginkan oleh istri kita. Dan Nuh saking hubungannya sangat dekat dengan Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan ingin rencanakan ketika dia memerintahkan untuk membuat perahu bahtera yang besar pada saat itu. Saking dia berhubungan dekat dengan Tuhan, tidak ada waktunya dia untuk berbuat dosa, dan dia fokus saja kepada rencana Tuhan. Kalau saudara bayangkan, membuat bahtera yang besar itu bukan sehari dua hari, bisa bertahun-tahun dia membuat bahtera itu. Dia harus ambil dulu kayu, dia harus rancang dulu gambar bahteranya seperti apa, ya kan? Kemudian dia mulai buat fondasi awalnya agar bahtera itu tidak tenggelam dan bahtera itu bisa mengapung di air, ya. Tidak sehari dua hari, butuh waktu yang lama untuk membuat bahtera itu. Bahkan Tuhan juga tidak hanya menyuruh membuat bahtera, tetapi Tuhan juga menyuruh Nuh untuk mengumpulkan segala binatang, ya. Cari binatang berpasang-pasangan, lalu bawa masuk ke dalam perahu itu bahtera, ya. Sudah disuruh buat bahtera, sudah capek, waktunya lama, kemudian disuruh cari binatang-binatang berpasang-pasangan lagi, ya. Kalau nggak ada pasangannya, cari lagi. Sudah itu dibawa lagi masuk ke perahu, ya kan? Tapi karena dia sudah berhubungan dekat dengan Tuhan, dia tahu, dia itu saja, dia lakukan saja. Karena dia tahu yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya dan di dalam keluarganya itu adalah rencana yang baik, rencana yang tidak mendatangkan malapetaka buat keluarganya, tetapi rencana yang mendatangkan berkat dan sukacita bagi keluarganya. Itu sebabnya dia paham apa yang Tuhan perintahkan. Saking hidupnya dekat dengan Tuhan, saudara, ketika banjir itu sudah reda, yang dilakukan oleh Nuh pertama kali adalah dia membangun mezbah korban bakar. Ya. Ketika banjir sudah reda, sudah surut, kemudian yang pertama dia lakukan, dia turun, dia buat mezbah korban bakar. Untuk apa? Untuk menaikkan rasa syukur dia kepada Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup dia. Dalam Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi keluarga yang dipelihara Tuhan adalah keluarga yang selalu intim dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan rumah Tuhan dulu daripada mengutamakan rumah sendiri,
mengutamakan hubungan dengan Tuhan dulu daripada mengutamakan hubungan dengan orang lain. Maka Tuhan akan memelihara kehidupan keluarga saudara. Amin. Ada seorang bernama Eric Liddell, dia seorang pelari yang berasal dari Skotlandia. Pada tahun 1924 dia mengikuti lomba Olimpiade di Paris. Dia spesialis lari 100 meter, saudara. Ya. Tetapi waktu itu ketika dia akan lomba, tapi lombanya itu ternyata di hari Minggu, yang seharusnya dia pergi ke gereja. Dia lombanya hari Minggu, padahal ini kalau dia ikut lomba itu dia pasti menang, dapat medali emas, juara Olimpiade lari 100 meter. Tapi apa yang dilakukan oleh Eric Liddell? Dia tidak mengikuti lomba itu. Dia tinggalkan lomba itu, dia pergi ke gereja, dia beribadah di gereja, dia memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di gereja. Maka lomba ini pun hangus gugur. Dia tidak mendapatkan medali, dia tidak bisa jadi juara, padahal itu lomba spesialis keahliannya dia, tetapi dia pilih ke gereja. Dia lebih mengutamakan Tuhan daripada gelar, mengutamakan Tuhan daripada kemenangan dunia, mengutamakan Tuhan daripada kesenangan dirinya. Kalau orang sudah hidup intim dengan Tuhan, dia akan seperti itu. Tuhan itu di atas dari segala-galanya. Keesokan harinya, saudara, orang yang mengutamakan Tuhan pasti tidak akan pernah direndahkan. Orang yang mengutamakan Tuhan pasti akan dibawa kepada kemenangan. Keesokan harinya, Eric Liddell dipanggil. Eric, besok kita akan ikut lomba Olimpiade 400 meter. Kamu ikut lomba itu. Setelah dia gagal di lari 100 meter, ternyata pelatihnya mendaftarkan dia untuk lari di 400 meter. Ini bukan keahlian dia, ini bukan spesialis dia 100 meter, tapi dia ikut. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Ketika dia mengikuti lomba lari 400 meter, lomba lari ajaknya lebih bergengsi, lebih tinggi daripada 100 meter ini, dan dia mengikuti lomba itu, apa yang terjadi? Dia menang. Dia juara, dia mendapat medali emas Olimpiade Paris pada saat itu di lari 400 meter. Padahal dia keahliannya 100 meter, dia sudah latihan lari 100 meter, tapi dia lari 400 meter lebih jauh, dia menang, jadi juara, dapat medali emas. Kalau orang yang sudah hidup intim dengan Tuhan, Tuhan akan kasih kemenangan lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Maka mulai hari ini hiduplah bergaul dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, mari ajak keluargamu beribadah dan melayani. Di dalam Kejadian 6 ayat 18 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara zaman ini. Yang ketiga, saudara, mari kita bawa keluarga kita beribadah bersama-sama, melayani bersama-sama dengan keluarga. Karena apa? Karena Tuhan ingin sebetulnya menyelamatkan seisi rumahmu, menyelamatkan seluruh keluarga kita, ya. Makanya firman Tuhan tadi katakan, karena engkau benar, maka bawalah seisi rumahmu, bawalah istrimu, bawalah ketiga anakmu, dan bawalah ketiga menantumu masuk ke dalam bahtera. Bukan hanya aku yang diselamatkan, tetapi istrinya, tetapi anaknya, tetapi menantunya juga diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Kita rindu, Tuhan rindu agar keluarga kita beribadah bersama-sama.
Mungkin saat ini ada keluargamu yang belum pernah ke gereja atau jarang-jarang ke gereja. Mari aja bersama-sama. Mungkin saat ini ada keluargamu yang belum tergerak untuk melayani Tuhan. Mari dorong bersama-sama untuk mereka bisa melayani Tuhan bersama-sama. Sehingga kita akan melihat keselamatan terjadi di atas keluarga kita. Keselamatan terjadi di dalam rumah kita. Karena apa? Karena Tuhan memelihara kita. Dan karena seluruh keluarga kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Maka kita rindu saudara, hari ini, mulai hari ini Tuhan memelihara keluarga kita. Bagaimana Tuhan memelihara Nuh dan keluarga kita, kerinduan kita juga Tuhan memelihara keluarga kita. Dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala kecelakaan, kerugian. Tapi hari ini berkat Tuhan turun mengalir di tengah-tengah keluarga. Amin. Amin.